Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Andin. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Kalian penasaran? Kalau kalian penasaran, langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya gambar nih anak-anak. Nah, kira-kira itu gambar orang sedang apa ya? Betul sekali, jual beli. Ketika orang melakukan jual beli, maka mereka pastinya akan melakukan interaksi satu sama lain. Lalu, apa sih interaksi itu? Jadi, interaksi adalah hubungan timbal balik antar manusia. Nah, apakah kalian sudah pernah melakukan interaksi? Tentu saja pernah, karena interaksi dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya interaksi di bidang ekonomi. Interaksi di bidang ekonomi merupakan kerjasama satu sama lain. Semuanya saling melengkapi. Contohnya, ada petani yang memproduksi bahan pangan, ada juga orang yang menjual hasil produksi dari petani tersebut, dan ada juga yang membelinya. Dari kerjasama tersebut, kita dapat mengelompokkan jenis kegiatan ekonomi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kemudian yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengelompokan tersebut. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah semua kegiatan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa. Sedangkan orang atau sekelompok orang yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Sebagai contoh, Pak Manto seorang petani karet. Mula-mula ia menyiapkan lahan untuk ditanami batang karet. Ketika pohon karet mulai tumbuh, ia merawat tanaman karetnya dengan menyiangi, memupuk, dan membasmi hama. Setelah sekitar 3 tahun, pohon karet siap dipetik hasilnya. Setiap pagi, Pak Manto pergi ke kebunnya untuk menyadap getah karet. Getah karet itu dikumpulkan. Akhirnya diperoleh getah karet mentah. Semua kegiatan yang dilakukan Pak Manto itu disebut kegiatan menghasilkan barang-barang hasil perkebunan. Hasilnya yaitu getah karet yang disebut dengan produk perkebunan. Usaha perkebunan karet menghasilkan barang-barang hasil perkebunan seperti karet. Kita dapat mengatakan kegiatan Pak Manto tadi merupakan kegiatan produksi, karena kegiatan Pak Manto menghasilkan suatu barang. Pak Manto juga dapat dikatakan sebagai produsen, karena Pak Manto adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Kegiatan yang kedua adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatanmu membeli makanan dan minuman di kantin sekolah juga merupakan kegiatan konsumsi. Demikian juga ketika kamu memakai baju, tas, jam tangan, kaos kaki, dan peralatan sekolah lainnya. Sedangkan orang yang memakai atau menikmati barang dan jasa disebut konsumen. Konsumen usaha transportasi adalah penumpang. Konsumen usaha pariwisata adalah wisatawan. Kegiatan yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya, setiap hari kamu makan nasi, sayur, dan lauk pauk.
kita tahu bahan-bahan makanan itu tidak dihasilkan di kota besar seperti Jakarta. Bahan-bahan itu dihasilkan di daerah lain. Seperti beras yang kita makan sehari-hari mungkin berasal dari petani di Sukabumi, Karawang, Jawa Tengah. Daging sapi mungkin berasal dari para peternak di Sumba. Barang-barang itu harus disampaikan kepada konsumen di kota agar lebih berguna. Jadi, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang terjadi adalah kerjasama dari produsen ke distributor dan distributor ke konsumen. Selanjutnya perhatikan gambar ini. Kira-kira itu menggambarkan apa ya anak-anak? Betul sekali, kemiskinan. Dalam bidang ekonomi, masih banyak permasalahan yang dapat kita temui. Salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ekonomi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya pendapatan yang rendah, sifat malas bekerja, lalu terbatasnya modal, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, muncul orang-orang yang seperti pada gambar, orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, kira-kira bagaimana cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Cara yang pertama yaitu adalah bantuan modal. Bantuan modal ini akan sangat membantu orang-orang yang tidak memiliki modal untuk membuka suatu usaha. Ketika orang diberi bantuan modal, maka akan muncul usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan memunculkan lapangan kerja baru, sehingga tidak ada orang pengangguran. Kemudian yang kedua adalah memperluas lapangan pekerjaan. Dengan memperluas lapangan pekerjaan, maka akan meminimalisir pengangguran. Minimnya angka pengangguran juga akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Kemudian cara yang ketiga yaitu bantuan sosial. Bantuan sosial akan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki pendapatan rendah. Dengan adanya bantuan sosial ini, orang-orang yang memiliki pendapatan rendah dapat menggunakan pendapatannya untuk keperluan lain. Lalu cara yang terakhir yaitu meningkatkan semangat kerja. Dengan meningkatkan semangat kerja, maka tidak akan ada yang namanya malas bekerja. Pemikiran malas bekerja ini yang dapat meningkatkan kemiskinan. Karena dengan orang yang malas bekerja, maka tidak ada juga pendapatan yang ia dapat. Bahkan muncul keinginan untuk menjadi pengemis hanya karena malas bekerja. Nah, anak-anak, bagaimana materi kita hari ini? Menarik bukan? Setelah kita mempelajari materi tadi tentang interaksi sosial, khususnya pada bidang ekonomi, Ibu punya permainan nih. Permainannya adalah teka-teki silang. Pasti kalian sudah tidak asing lagi karena teka-teki silang ini dapat kita jumpai di koran ataupun media lain. Sekarang, silahkan kalian kerjakan soal TTS yang sudah Ibu berikan. Kemudian tuliskan jawaban kalian di buku kalian masing-masing. Lalu, jika videonya ini terlalu cepat, kalian bisa pause. Oke anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah lama belajar. Jangan lupa kalian pelajari lagi materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.